Tuhan, silakan duduk. Amin, puji Tuhan. Saya selalu percaya bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan mazmur di dalam kehidupan saya. Amin. Sebentar saya mau menyaksikan kesaksian yang memberikan hal yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Di mana pada tanggal 12 Oktober kemarin, itu hari Sabtu, jam 4:30 pagi, anak saya yang perempuan, Sharon, dia telepon. Dia bilang, "Mami, Koko kecelakaan." Saya pikir hanya kecelakaan biasa. Saya pikir kalau memang cuma lecet-lecet saja, saya pikir saya tidak perlu ke Jakarta, cukup video call saja. Terus selang setengah jam kemudian, Sharon telepon lagi, "Mami, Koko harus dioperasi karena ada pendarahan di otak, jari kanannya patah 2, di atas alis harus dijahit, dan telinga bagian luar juga harus dijahit." Saya paniknya luar biasa. 5:30 saya setir mobil, saya berangkat ke Jakarta. Di dalam mobil saya cuma berdoa, saya bilang, "Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong anak kami." Saat itu saya langsung telepon Ibu Gembala, karena pada hari Minggunya saya harus WL. Saya bilang, "Tante, tolong saya nggak bisa WL, tolong bantu doa, Clevet kecelakaan." Jam 9 saya sampai ke rumah sakit, Clevet masih di IGD, tapi dia masih sadar. Saya cuma bilang, "Kok yang kuat ya ada Mami. Berdoa sama Tuhan, kamu harus dioperasi." Saya bilang gitu. Kemudian 11:30 Clevet dioperasi. Operasinya cukup lama karena harus ada pasang pen di jari sama operasi otak. Jadi operasinya itu kurang lebih 6 jam. Jam 6 sore baru selesai. Begitu dokter keluar dari ruang operasi, saya dengar Clevet menjerit-jerit di dalam. Saya nangis. Saya bilang, "Dokter, Dok, kenapa anak saya jerat-jerit?" Saya bilang gitu. Dokter cuma bilang, "Ibu harus bersyukur karena anak ibu masih sadar. Karena kalau tidak sadar itu lebih parah lagi." Dokter bilang begitu. Cuma dokter bilang operasinya berjalan dengan lancar. Cuma memang otaknya sudah saya kembalikan ke tempat semula. Cuma ibu harus banyak berdoa. Kita harus lihat progres ke depannya gimana. 3 hari Clevet di ruang ICU, dia ada kendala. Saya tanya, pada saat itu juga ada Beni, ada tante. Dia masih mengenali semua orang, dia masih ingat semua memori. Cuma memang bicaranya itu belum begitu bisa. 3 hari di ruang ICU, kemudian 3 hari kemudian dia di ruang rawat inap. 1 minggu kemudian saya harus keluar rumah sakit. Puji syukur kepada Tuhan, Tuhan mudahkan semuanya. Sampai saat ini Clevet pun masih terapi, dan memang batok kepalanya itu belum ditutup. Jadi batok kepalanya itu ada di tengah-tengah sini. Jadi ini kepalanya itu dia lebih tinggi batoknya. Dokter bilang 2-3 maksimalnya 2 bulan nanti batok kepalanya baru ditutup, karena kan ininya mungkin masih bengkak ya otaknya. Tapi puji Tuhan sekarang otaknya ini udah mulai mengempes, jadi di sininya itu cekung. Jadi kalau semakin cekung, dokter bilang itu semakin bagus. Puji nama Tuhan, sampai saat ini Clevet sudah mulai bisa berbicara. Ya, pemulihannya luar biasa. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Saya percaya kalau kita terus mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Mungkin mustahil bagi manusia, tapi tidak bagi Tuhan. Sampai saat ini Clevet masih terus latihan bicara, dan puji nama Tuhan sudah 70%, dia sudah bisa berkomunikasi dengan normal lagi. Cuma memang mungkin agak sedikit kayak orang membaca, tidak bisa cepat seperti ini. Tapi menurut saya itu kemajuan yang luar biasa. Saya saat ini mau mengucapkan terima kasih terutama buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah selalu mensupport dan selalu mendoakan keluarga kami. Juga kepada jemaat-jemaat yang mungkin turut mendoakan anak kami, saya mau mengucapkan terima kasih. Amen. Biar Tuhan yang membalas kebaikan kalian semua. Haleluya.
Saya juga minta ke Bapak dan Ibu Gembala terus mendoakan karena nanti 2 bulan dia harus mengalami operasi ulang karena batok kepalanya harus ditutup. Makanya saat ini dia tidak boleh kemana-mana. Tanggal 2-3 November dia nanti mau diwisuda. Saya juga bingung, nggak tahu terserah anaknya kalau dia mau. Selama ini dia misalkan kontrol pun harus pakai topi karena kan takut infeksi. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan lancarkan semuanya, Tuhan sediakan apapun yang menjadi keperluan kami. Amen. Terima kasih, saya percaya kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu yang mungkin baik Tuhan. Amen. Tuhan, terkadang kita berpikir, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Saya tidak pernah mau menyalahkan Tuhan, saya hanya mau, saya percaya, pasti ada suatu rencana Tuhan yang lebih indah dari ini. Amen. Terima kasih, puji nama Tuhan. Kita kembali mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri kembali. Kita mau angkat satu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Glory, haleluya, amen. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Glory, haleluya, amen. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, Mulia namanya. puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Glory, Haleluya. haleluya, amen. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, oh Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Glory, haleluya. Oh, muliakan Tuhan, Dia layak terima pujian. Oh, muliakan Tuhan, Dia layak terima pujian. Glory, haleluya. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Glory, gunung batu keselamatanku. Pujilah gunung batu Keselamatanku. Haleluya, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya.
Haleluya Puji Tuhan. namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam Amin, kehidupan amin. kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang Haleluya. selalu Kau nyatakan di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di dalam Glory. hidup kami. Haleluya. Kalau kami boleh ada sampai Amin. saat ini Tuhan, Haleluya. ini semua bukan karena kekuatan kami, Glory. ini semua bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Haleluya. Saat ini kami mau menyembah-Mu Amin. Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin. Haleluya. Oh, tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Glory, haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Amin. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin, Katakan haleluya. tiada kata, tiada kata yang bisa haleluya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Oh, katakan ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam. Katakan sekali lagi, ku tinggikan Kau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Melebihi segalanya, lebih dalam
Haleluya, Kami sembah haleluya. Engkau Tuhan. Haleluya, Engkau Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, Amen. Untuk doa firman Tuhan nanti Amen. dengan kasih Kristus Ibu Mene yang akan pimpin dalam doa. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, amin, Engkau Tuhan, haleluya, melebihi segalanya lebih dalam. Glory, haleluya. Amin Tuhan, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Hanya bagi Tuhan kami sembah Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kita rasakan jamaah Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Glory hanya bagi Engkau Tuhan, Engkau layak ditinggikan Yesus, haleluya. Hanya memuji Tuhan, kami boleh merasakan zaman kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami ini ya Bapa. Kami mau meninggikan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Allah kami yang baik. Haleluya. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami. Kami Amin. percaya Tuhan kuasa-Mu ada. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami kasih. percaya Tuhan, kami datang ke tempat ini tidak dengan sia-sia pulang ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kami percaya kami akan pulang membawa Glory. satu sukacita Haleluya. yang besar daripada Engkau. Amin. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan selalu menolong kami, selalu menuntun kehidupan kami ya Amin. Tuhan. Haleluya. Enggak, pada saat pagi ini kami bersyukur ya Tuhan. Bila mana kami diberikan kekuatan kesehatan ya Bapa, kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang setia ya Tuhan, yang selalu merindukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku yang baik. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh dinaik di hadapan Engkau ya Tuhan. Oh
hanya inilah yang bisa kami berikan kepada Engkau. Membalas kasih dan kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami mau sungguh-sungguh setia kepada Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang layak kami tinggikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, memberkati, mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap perkataan-perkataan firman-Mu semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami jemaat-jemaat-Mu boleh lagi dikuatkan oleh di firman-Mu ya Haleluya. Tuhan. Ajar terus kami ya Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak-kehendak-Mu ya Amin. Tuhan. Haleluya. Bila kami salah di hadapan Tuhan, tegur kami ya Tuhan lewat firman-Mu. Firman-Mu lah yang menjadi pelita dalam kehidupan kami ya Bapa. Memberkati kami seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Berikan hati yang baik bagi kami. Biar kami boleh menerima firman-Mu itu dengan penuh sukacita. Dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu ya Bapa. Bila mana ada kuasa jahat, roh jahat mengganggu jalannya firman-Mu Tuhan, kami usir, kami hancur patahkan di dalam nama Yesus. Keluarkan dari tempat ini terlebih di hati dan pikiran kami ya Bapa. Mengampuni setiap salah dan dosa, ampuni kami ya Tuhan. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Kita boleh ada lagi sampai pada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita sudah dengar kesaksian yang memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, setelah Clifford kecelakaan, berapa hari kemudian saya bertemu dengan seorang yang lahir dan besar di Jakarta dan bolak-balik di jalan yang Clifford kecelakaan. Dia katakan kepada saya, Om, jalan itu memang sering kali orang celaka. Banyak sekali korban jalan itu. Entah kenapa jalan ini seringkali makan korban. Tapi puji Tuhan saudara, oleh kasih kemurahan Tuhan, anak dari Ibu Yufi berangsur-angsur dipulihkan. Secara manusia memang berat ya. Saya juga menangis waktu mendoakan di rumah sakit. Karena adiknya Sharon katakan, Om, papi sudah tidak ada. Ini lagi keadaan begini. Aduh. Tapi puji Tuhan, saudara, oleh kuasa dari Tuhan, meskipun operasi besar ya, katakan besar betul. Tapi kesaksian tadi memberitahu kita luar biasa Tuhan yang kita sembah, berangsur-angsur bisa pulih. Dan saya yakin Tuhan pulihkan ya dengan sesungguhnya. Kita akan melihat firman Allah pada pagi hari ini, yaitu di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Kita akan lihat dalam ayat 24 sampai dengan ayat 26. Ibrani 11 ayat 24 sampai ayat 26. Kalau kita sudah temukan, kita hormati pembacaan firman Allah ini. Kita berdiri sama-sama, kita akan baca sama-sama. Ayat 24 mulai 2, 3. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Amin, puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah ikuti bagaimana beberapa tokoh yang ada di dalam Alkitab yang mengalami proses yang begitu luar biasa sampai mereka akhirnya dipakai dan diberkati oleh Tuhan, yaitu Yusuf, Ayub, dan Daud.
Dan kali ini kita melihat tentang Musa. Ya, Musa kalau kita lihat adalah seorang nabi yang luar biasa. Begitu luar biasanya Musa ini. Karena kalau kita melihat bahwa Musa ini 40 tahun sejak dia diambil dari sungai, dipelihara, dianggap anak oleh putri Firaun. Jadi Firaun itu raja, punya saudara perempuan, putri Firaun, mengambil Musa sebagai anaknya. Nah, kita lihat bahwa Musa ini 40 tahun dia berada di lingkungan istana. Dengan segala kemegahan, kesenangan, kenikmatan yang tiada tara. Lalu berikutnya 40 tahun lamanya dia mengalami proses yang begitu sangat sulit. Dia lari dari Firaun, lalu pergi di Midian, kalau sekarang itu ada di Arab Saudi. Di padang gurun, dia bertemu dengan Jithro, yang akhirnya menjadi mertuanya. Dan selama 40 tahun, dia berada di padang gurun, untuk memelihara ternak daripada mertuanya itu. 40 tahun. Tidak mendapatkan harta apapun selain bisa makan minum. Dan punya istri Siporah dan 2 anak laki-laki. Setelah dia umur 80. Maka Allah memanggil dia melalui semak belukar. Dan dia pergi diutus oleh Allah. Untuk membebaskan bangsa Israel. Dari jajahan Firaun atau Mesir. Dan selama 40 tahun lagi setelah itu, dia memimpin bangsa Israel dari Mesir sampai di perbatasan Israel. Jadi total 120 tahun hidup Musa, lalu Musa dipanggil oleh Tuhan. Namun kalau kita jumlahkan kesulitan, kesukaran, penderitaan yang dialami oleh Musa begitu panjang. Karena sejak dia pergi ke Midian 40 tahun. 40 tahun dia memimpin bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun yang begitu menyulitkan. Berhadapan dengan bangsa Israel yang keras tengkuk. Berkali-kali Musa mau dibunuh oleh bangsa Israel sendiri. 80 tahun lamanya. Seolah-olah tidak ada kesenangan hidup daripada Musa. Kita belajar dan melihat apa yang dialami oleh Musa. 80 tahun. Sepertinya dia tidak menikmati satu kehidupan yang baik. Satu kehidupan yang menyenangkan. Tapi sukar sulit terus bergantian di dalam kehidupannya. Tetapi kita lihat tidak ada nabi, Alkitab mengatakan, atau Tuhan sendiri mengatakan, tidak ada nabi seperti Musa. Di mana Tuhan berhadapan muka dengan dia. Dia bercakap-cakap dengan Allah. Cuman dia satu orang. Nabi siapapun tidak. Bahkan Musa dipercayakan oleh Allah untuk menulis kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. 5 kitab yang cukup panjang. Allah percayakan kepada Musa untuk menulis dari kisah tentang kejadian daripada Adam dan Hawa. Mulai dari pasal 1 sampai kitab Ulangan yang terakhir.
Allah memberikan dia kemampuan dan hikmat untuk memberitahukan, dan Musa menulis semuanya itu yang disebut sebagai kitab Pentateuch atau 5 kitab Musa. Itulah 5 kitab Musa yang menjadi dasar daripada bangsa Israel sampai sekarang ini. Dan orang Israel, orang Yahudi, nabi yang paling mereka segani dan sangat dihormati ada 2, Musa dan Elia. Sebab Musa, dia itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Elia dipakai oleh Tuhan memulihkan bangsa Israel dari penyembahan berhala, dan api turun dari langit membakar persembahan pada waktu itu. Sehingga orang Yahudi yang masih totok itu, dalam meja makan mereka selalu ada 2 kursi yang kosong. Ini Yahudi ortodoks, bahkan orang-orang Yahudi di Amerika sampai saat ini masih menyediakan 2 kursi di meja makan mereka. Yang mereka katakan yang 1 kursi daripada Elia dan 1 kursi daripada Musa. Begitu mereka mengkagumi akan ini Musa ini sampai seperti itu. Nah, kita lihat bagaimanakah kehidupan daripada Musa ini. 40 tahun dia hidup dengan menikmati seluruh fasilitas yang ada di Mesir. Dia disekolahkan dengan sekolah yang baik di Mesir. Dia hidup, makan, minum, pakai. Dia mendapatkan jabatan, dia disebut sebagai pangeran. Andai kata Firaun atau anaknya Firaun mati, dia bisa punya potensi menggantikan untuk menjadi raja Mesir. Pada zaman itu, salah satu kerajaan yang sangat makmur dan sangat kaya adalah kerajaan Mesir. Sehingga mereka bisa membangun beberapa piramid. Kalau saudara pergi di Mesir, saudara akan kaget melihat piramid-piramid tempat dikuburnya para raja-raja Mesir zaman kuno. Mereka membuatnya sampai sekarang orang tidak tahu bagaimana cara mereka membuat itu. Dengan batu yang besar-besar bisa terangkat sampai begitu tinggi. Itulah kejayaan dan kemakmuran kerajaan Mesir pada waktu itu. Musa ada di situ. Semua kenikmatan, kesenangan, fasilitas semuanya. Tetapi apa kata Alkitab? Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Setelah Musa dewasa, kata dewasa di sini mempunyai pengertian, dia sudah mengerti tentang kejahatan dan dosa. Dia bisa mengerti tentang kebenaran dan dosa. Dia sudah bisa membedakan, oh ini tidak benar dan ini benar. Ini berkenan sama Allah dan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Setelah dia memahami itu dan dia tahu siapakah dirinya itu sebenarnya. Dia adalah keturunan daripada bangsa Israel. Umat pilihan daripada Tuhan. Lalu dikatakan dalam ayat ini karena iman. Karena iman. Pada waktu itu meskipun dia masih berada di istana raja, tapi dia sudah memiliki iman kepada Allah, kepada Tuhan. Meskipun situasi di sekelilingnya penyembahan berhala, tetapi dia bisa berdiri sebagai seorang yang memiliki iman, percaya yang sungguh kepada Allah meskipun dia tidak melihatnya. Ini kehebatan yang ada pada Musa. Dia mendapatkan iman, dia mendapatkan kepercayaan kepada Allah. Dia mendapatkan keyakinan bahwa ada Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa, pencipta langit bumi dan segenap isinya, dan juga mengasihi kepada umat-umatnya yang percaya kepada Tuhan.
Setelah dia sudah memahami, membedakan dosa dan jahat dan kebaikan ataupun dosa atau kebenaran, lalu dia memberikan suatu putusan di dalam dirinya bahwa aku tidak mau lagi disebut anak putri Firaun. Orang mungkin mendengar ini, orang ketawa, bisa mengatakan Musa ini sudah tidak waras. Orang banyak ingin sekali menempati posisi Musa sebagai anak putri Firaun. Tetapi Musa setelah dia dewasa, dia katakan, aku tidak mau disebut lagi anak putri Firaun yang memiliki warisan kekayaan yang begitu banyak, memiliki jabatan potensi yang luar biasa. Dia tidak mau lagi disebut anak putri Firaun. Kebalik dengan banyak orang pada akhir zaman ini. Jabatan, kekayaan, kemuliaan itu dikejar. Meskipun dosa, meskipun melakukan kejahatan, meskipun tidak berkenan sama Tuhan, tapi diusahakan, dikejar, bisa mendapatkan itu. Tapi Musa dikatakan enggan, tidak mau lagi. Bahkan disebutkan dalam ayat ini bahwa dia lebih suka menderita daripada menikmati apa yang dikatakan kesenangan dari dosa. Dia sudah tahu. Dia makan dengan nikmat, tapi ternyata itu persembahan-persembahan dari berhala. Dia apapun yang ada di sekelilingnya, semua itu selalu berkaitan dengan penyembahan berhala. Bertolak belakang. Musa pikir biarpun dia enak, biarpun dia senang, tubuhnya ini menikmati. Tetapi dikatakan dalam ayat ini, dia lebih senang menderita sengsara daripada menikmati kesenangan dari dosa. Ini yang dicari oleh banyak orang. Dosa itu mendatangkan kenikmatan, mendatangkan kesenangan dari banyak orang. Sehingga kita lihat dosa makin subur, dosa makin banyak, kejahatan makin bertambah-tambah. Karena di dalam dosa dan di dalam kejahatan itu, iblis menyediakan kenikmatan-kenikmatan, iblis menyediakan kesenangan-kesenangan jasmani, dan akan bisa membuat orang Kristen pun bisa terbawa arus oleh daya tarik dari kenikmatan dan kesenangan hidup. Tidak sedikit orang Kristen terbawa arus demi untuk mendapatkan kenikmatan hidup, demi mendapatkan kesenangan hidup. Dosa pun dia terjang. Musa tidak mau. Musa tahu dosa ya dosa. Upah dosa adalah maut. Kita belajar kepada Musa. Dia tidak tiap hari datang ke gereja. Dia ada di istana waktu itu. Tapi dia punya iman. Bagaimana kita yang mungkin setiap kali datang ke gereja, lalu kita tidak membedakan kesenangan dari dosa, kenikmatan yang dari dosa, yang iblis tawarkan. Kita raup. Yang penting enak. Yang penting nikmat. Yang penting senang. Musa, dia katakan lebih baik aku menderita. Lebih baik aku pikul salib. Lebih baik aku menyangkal diri. Daripada menikmati kesenangan. Kesenangan dari Mesir yang berbuat dosa. Satu hal yang luar biasa kita pelajari di sini. Lalu ketiga dikatakan, ia anggap hidup terhina oleh karena Kristus
adalah sebagai kekayaan yang besar, melebihi kekayaan Mesir. Wah, aneh ini. Orang dunia geleng kepala. Ini sudah tidak waras ini. Ya. Dia anggap keterhinaan karena Kristus. Mengikut Tuhan itu bukan berarti kita nanti dimuliakan. Bukan berarti kita nanti akan disanjung, dipuji-puji. Udah salah. Kita orang Kristen ikut Tuhan itu siap menghadapi hinaan. Itu yang benar. Kalau orang menjadi Kristen ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikatakan orang hebat, ini akan menjerumuskan. Musa dikatakan dalam ayat ini, dia anggap dia hidup terhina. Ya, karena Kristus. Dia menderita, dia susah. Orang akan menghina dia. Tetapi dia katakan itu adalah lebih besar dari seluruh kekayaan yang ada di Mesir. Coba saudara renungkan ayat ini. Keterhinaan sebab dia ikut Tuhan. Sebab dia mengikut Kristus. Perbedaannya luar biasa. Lebih besar dari seluruh kekayaan Mesir. Orang dunia ketawa mendengar ini. Bahkan mungkin orang Kristen yang tidak bertobat akan berkata, wah Musa sudah tidak benar lagi. Tapi itu yang kita lihat dalam Alkitab. Kenapa? Keterhinaan oleh sebab Kristus. Itu yang dipilih oleh Musa daripada seluruh kekayaan Mesir. Di dalam suratan Petrus berkata begini, berbahagialah kamu kalau kamu menderita oleh karena Kristus. Berarti kemuliaan Allah ada di dalam hidup kamu. Lebih mana? Besar mana? Kemuliaan Allah atau kemuliaan Mesir? Coba jawab, lebih besar mana? Kemuliaan Allah atau kemuliaan yang ada di Mesir? Kemuliaan dunia? Tentu kita berkata kemuliaan Allah. Kemuliaan Mesir dunia seujung kuku. Bahkan menjerumuskan. Yakobus berkata, berbahagialah kamu jikalau kamu menderita oleh sebab karena Kristus. Karena kamu akan menerima upah yang besar. Nah ini saudara, kita harus tahu karena ada juga ajaran-ajaran Kristen. Pendeta-pendeta yang mengajarkan kalau ikut Tuhan itu, wah pasti senang. Pasti bahagia. Pasti kaya. Pasti sukses. Pasti berhasil. Itu ajaran Injil kemakmuran. Teologi kemakmuran. Masih ada sampai sekarang ini. Itu ajaran yang menyesatkan. Mengikut Kristus itu bukannya sampai kita menjadi kaya raya, hebat, terkenal dan sebagainya. Meskipun Tuhan sanggup untuk mengadakan itu. Tapi itu bukan tujuan. Kehinaan karena Kristus itu justru lebih besar dari seluruh kekayaan yang ada di Mesir. Kalau kita bisa berpikir seperti ini, boleh kita mendapatkan dunia ini, memiliki dunia ini, tetapi itu hanya sekedar selama kita hidup. Bukan kekayaan itu yang mengendalikan kita, tapi kita yang akan mengendalikan itu. Jadi kita rela, kita siap di dalam menderita oleh sebab karena Kristus. Sebab mengikut Kristus, mendapatkan sorga tidak didapati dengan melalui
kenikmatan hidup, kesenangan hidup. Tidak. Musa dia sudah tahu itu. Aku lebih baik menjadi orang yang terhina oleh sebab karena Kristus. Lalu yang berikutnya dia katakan dalam ayatnya yang ayat 26, ia menganggap kehinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Kehinaan yang dari Kristus adalah kekayaan, ya saya ulangi, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Seluruh kekayaan Mesir dikumpulkan. Maka Musa mengatakan penghinaan oleh sebab Kristus lebih besar, lebih mulia, lebih hebat, lebih berarti, lebih unggul dari seluruh kekayaan Mesir. Sebab apa? Ada ayat berikutnya. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saya baca dalam terjemahan lain. Sebab pandangan Musa adalah kepada pahala yang besar yang Allah sediakan. Sebab pandangan Musa bukan kepada kekayaan Mesir. Bukan nama yang baik. Bukan jabatan, ketenaran dan sebagainya. Tapi pandangan Musa dalam menjalani kehidupan ini. Supaya nanti kelak aku akan mati. Aku akan tinggalkan dunia ini nanti. Maka aku mendapat upah dari Tuhan. Aku memperoleh pahala yang besar daripada Allah. Ini yang menjadi fokus di dalam kehidupannya. Fokus kita apa dalam menjalani hidup ini? Fokus kita cari uang sebanyaknya boleh. Fokus kita cari kekayaan sebanyak-banyaknya boleh, tidak apa-apa. Menjadi nama baik boleh, tidak apa-apa. Sepanjang kita tidak meninggalkan fokus utama kita kepada janji dari Tuhan. Keselamatan, hidup yang kekal, kerajaan surga, kota Yerusalem baru, kesenangan yang abadi, kemuliaan yang tidak ada tarahnya. Itu yang jadi fokus kita, saudara-saudara. Silakan kita bekerja cari nafkah. Silakan kita cari uang sebanyaknya, silakan. Jangan sampai fokus utama itu. Sebab apa? Iblis itu selalu mencari celah. Dia ingin kita lemah. Dia ingin kita jadi lengah dengan segala rayuan dan godaannya. Pada waktu kita lemah, maka iblis akan masuk dalam celah itu. Lalu akan membuat kita tidak lagi lurus kepada fokus utama kita, tapi menyimpang. Saya katakan khotbah beberapa waktu lalu. Sekarang iblis bekerja keras, memakai banyak nabi palsu, banyak guru palsu, bahkan pendeta palsu. Tujuannya apa? Tujuannya tidak mau melakukan firman Allah. Mereka katakan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu sudah zaman dulu, itu sudah zaman Taurat dan lain-lain sebagainya. Tujuan apa iblis ini? Yaitu menghentikan kita supaya kita tidak mau melakukan kehendak Allah. Sebab iblis tahu kalau orang-orang percaya melakukan firman Allah, Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Allah. Iblis tahu biar dia orang Kristen, udah bulukan, tapi tidak melakukan kehendak Allah. Iblis akan menghadap Allah. Bagaimana dia bisa masuk sorga? Dia tidak lakukan firman Allah. Firman Allah berapa minggu kemarin, orang bisa lolos masuk dalam pesta perjamuan.
Mungkin dia orang gede, orang terhormat, orang konglomerat, orang dikenal, pejabat, bisa masuk sampai di ruang pesta. Penjaga tidak bisa halangi. Lolos semua. Tapi waktu raja, di atas segala raja, Yesus Tuhan tampil. Matanya tertuju kepada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Tuhan Yesus katakan, sobat, bagaimana bisa engkau masuk di ruang pesta dengan pakaian seperti ini? Wahyu 19, pakaian pesta itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Melakukan segala kehendak Allah. Makanya iblis pakai banyak sekali nabi palsu. Pengajar palsu, pendeta palsu. Kemarin saya dapat berita. Salah satu buku yang sangat terkenal pada tahun 80-an 90. Saya juga beli buku itu dari Benny Hinn. Dicabut. Karena buku itu, apa yang ditulis oleh Benny Hinn, ternyata menyesatkan begitu banyak orang Kristen. Dan jutaan orang Kristen sudah terpengaruh dengan tulisan-tulisan Benny Hinn yang intinya adalah penginjilan, apa itu? Injil kemakmuran. Bagaimana orang bisa kaya, bagaimana orang bisa berhasil. Sekarang dicabut semua. Buku-bukunya. Ada juga seorang pendeta sangat terkenal di Amerika. Setiap dia khotbah sudah ditunggu di depan TV. Dia khotbahkan tentang bagaimana menjadi makmur, bagaimana bisa menjadi orang hebat, bagaimana bisa menjadi orang yang sukses. Lalu akhirnya dengan berkat yang dia dapati, lalu dia lakukan perbuatan yang tidak senonoh. Dia ditangkap oleh FBI, lalu dipenjarakan 5 tahun di penjara. Di penjara dia merenung, lalu dia tulis buku. Ternyata saya telah membodohi jutaan orang-orang Kristen di seluruh dunia. Dia cabut, pengajaran saya itu sesat. Ini yang banyak dipraktekan dan masih dipraktekan oleh orang Kristen yang ada di Indonesia. Kita lihat Musa, dia rela menderita oleh karena Kristus. Dia rela dikatakan dalam ayat ini bahwa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Sebab pandangannya kepada upah. Ini saja sederhana sekali. Orang kecil aja bodoh bisa ngerti. Pandangannya kepada janji-janji Allah. Tentang hidup yang abadi, hidup yang kekal. Tujuannya ayat ini ditulis mengingatkan kita. Jangan kita menggadai keselamatan hanya demi kesenangan dunia, hanya demi harta, hanya demi kenikmatan dunia. Kita gadaikan keselamatan, lalu hilang keselamatan. Itu tujuannya firman Allah ini ditulis untuk saya dan saudara. Kita belajar kepada Musa. Orang hebat, semua kehebatan, semua ketenarannya, jabatannya, kesenangan, kenikmatannya, dia tanggalkan semua. 40 tahun dia di padang gurun menjaga ternak Jitroh mertuanya. 40 tahun itu tidak gampang. Waktunya cukup panjang. Tidak ditulis dia menjadi kaya, berada di padang gurun. Saudara kalau pergi di Israel saja, banyak kita temukan padang gurun. Di Mesir, Sinai, apalagi pada zaman itu Midian. Midian lebih parah lagi. Luar biasa padang gurunnya. Disitulah
Musa bangun pagi, menjaga ternak sampai malam, begitu terus menerus. Dia punya harta cuman ada istri dan 2 anaknya. Sampai 40 tahun Allah panggil dia. 40 tahun Allah percayakan dia memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Apa yang kita lihat dari Musa? Memang dia sudah alami kenikmatan dulu di Mesir. Apa yang dia lihat di Mesir, kesenangan dan sebagainya, dia sudah alami. Tapi kuncinya ternyata itu cuma sementara saja. Dia memilih menderita. Dia memilih dia terhina. Demi karena Kristus sekalipun. Lalu saudara, dalam perjalanan hidupnya setelah dia 40 tahun di padang belantara. Lalu maju ke 40 tahun memimpin bangsa Israel. Di situ kita lihat perjalanan Musa. Kasihan banget. Secara fisik. Dia tinggal di kemah. Berpindah dari kemah ini, pindah lagi. Salah sedikit dia dimusuhin. Salah ngomong aja padahal itu Tuhan yang suruh Musa omongin mengkenen. Katakan kepada umatku begini. Disalah ngerti oleh umat Israel. Paling mudah ambil batu lalu mau dilempar dengan batu. Sebab hukum zaman dulu yaitu kalau dianggap bersalah diambil batu dilempar sampai mati. Berkali-kali Musa dibikin seperti itu. Berkali-kali. Musa tidak ada salah. Tapi dia disalahkan. Makanya di dalam Alkitab kita lihat bagaimana proses dari Tuhan. Selama 80 tahun itu. Kalau orang diproses seperti Yusuf sekitar mungkin 13 tahun. Daud juga diproses belasan tahun. Ayub, saya cari referensi daripada Ayub, kurang lebih setahun dia alami penderitaan itu. Tapi Musa, 80 tahun, 40 tahun menjaga ternak Jitro, 40 tahun di padang gurun memimpin bangsa Israel. Tetapi kita lihat dalam Alkitab, Musa dipanggil oleh Allah, bercakap-cakap dengan Allah di Gunung Sinai. 2 kali dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Sampai pada waktu dia turun selama 40 hari berpuasa. Setelah bangsa Israel melihat muka daripada Musa bercahaya dan berkilau-kilauan. Bangsa Israel ketakutan. Musa, kami tidak bisa memandang engkau dengan cara seperti ini. Sebab penuh dengan kemuliaan. 40 hari berpuasa. Bercakap-cakap dengan Allah. Dia turun penuh dengan kemuliaan daripada Allah. Namun meskipun seperti itu. Salah setitik mau dibunuh. Mau dilempar dengan batu. Coba uripe Musa itu kayak apa, saudara? Tapi apakah Musa melawan? Dia protes sama Tuhan. Tuhan, cukup aku 40 tahun menjaga ternak Jitro mertuaku. Dia tidak katakan seperti itu. Malah pernah satu waktu Tuhan begitu murka kepada bangsa Israel karena mereka bersungut-sungut dan mereka marah sama Musa dan Harun. Tuhan katakan kepada Musa, Musa, asingkanlah dirimu dan keluargamu. Dan seluruh umat ini yang memberontak kepadaku, saya akan bunuh semuanya. Dan aku jadikan engkau sebagai bangsa yang akan menjadi bangsa yang besar. Waktu Musa diberitahu,
Musa minta-minta tolong saya. Tuhan, jangan Tuhan, jangan Tuhan. Jangan, seterusnya. Akhirnya Tuhan tidak melakukan. Karena doa syafaat begitu baiknya Musa. Tapi dia diperlakukan seperti itu. Tapi itu adalah bagian dari prosesnya Tuhan. Nah, saudara-saudara, sampai umur 120 tahun. Kebetulan Jumat kemarin saya membawakan firman Allah mengenai penghulu malaikat Allah bernama Mikael berseteru, bertengkar dengan iblis si Lucifer mengenai mayat Musa. Nah, saudara baca di dalam kitab Ulangan 34, ternyata waktu Musa itu mati, yang menguburkan Musa bukan Yosua, bukan Kaleb, bukan tua-tua orang Israel. Saudara baca di situ. Allah yang menguburkan Musa. Baru dia seorang yang mati. Dan Allah yang menguburkan. Kalau kita mati, dikuburkan oleh keluarga. Tapi Musa, saudara baca, dikuburkan oleh Allah sendiri. Allah yang bikin acara, Allah yang melakukannya. Hebat, luar biasa. Allah lihat perjuangan Musa. 120 tahun umurnya. Lalu dipanggil oleh Allah. Dan dia menjadi nabi yang besar. Nabi yang hebat. Apa yang kita lihat tentang Musa? Dalam perjalanan hidupnya. Musa membuktikan suatu prinsip hidup yang berdasarkan iman kepada Tuhan. Ternyata memiliki prinsip hidup yang mendasarkan hidup ini beriman sama Tuhan tidak sia-sia. Meskipun Musa digoyahkan, Musa diancam apapun, imannya tetap kokoh. Dia berpegang teguh, imannya tidak tergoyahkan. Kedua, apa yang kita lihat kepada Musa? Musa begitu kuat terhadap komitmennya kepada Allah. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Jangan sekali Tuhan, tetap Tuhan. Besoknya ada godaan, ada wadon ayu, ada perjaka cakep. Lalu akhirnya kebalik. Yesus bukan lagi Tuhan, bukan lagi Allah. Ini tantangan akhir zaman, saudara-saudara. Iblis bisa memberikan wadon ayu kepada perjaka-perjaka atau begitu sebaliknya. Asal engkau membuang imanmu kepada Tuhan. Banyak orang terkecoh, terjebak. Akhirnya jual imannya. Demi mendapatkan gadis, demi mendapatkan seorang lelaki yang dia inginkan. Musa tidak, dia tetap komitmen. Sekali percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Sampai mati sekalipun. Lalu Musa hidupnya sangat memiliki integritas yang sangat tinggi. Orang memiliki integritas itu tidak gampang. Melalui perjuangan, melalui pergumulan. Mendapatkannya saja itu melalui perjuangan. Apalagi mempertahankan hidup di dalam integritas, di bawah kendali dari Tuhan, itu tidak gampang. Dia akan terus dalam kendali Tuhan. Dia akan hidup dalam menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Ini kita lihat, dia memiliki integritas rohani yang luar biasa. Kita pun juga harus memiliki seperti ini. Lalu berikutnya, dia hidup di dalam kebenaran. Dia hidup di dalam kesucian. Saudara baca tentang Musa. Musa, dia begitu luar biasa rohaninya. Dia hidup dalam kebenaran. Dia hidup dalam kesucian.
Meskipun dia harus melawan segala keinginan hawa nafsu daging. Melawan segala keinginan hawa nafsu mata dan keangkuhan hidup. Dan Musa ini dikatakan dalam Alkitab, Bilangan 12 ayat 7 saudara baca di rumah. Dia adalah seorang yang setia di hadapan Tuhan. Sejak dia dipanggil sampai dia berakhir hidupnya, dia tetap setia sama Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Berat apapun tanggungan, ujian, proses yang dia alami, dia tidak tergoyahkan. Dia tetap menjaga hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, dan dia tetap setia. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24, siapa yang bertahan sampai ke akhir, dialah yang diselamatkan. Atau siapa yang setia sampai akhir, dialah yang diselamatkan. Suratan Timotius juga berkata, kalau toh kamu tidak setia, tetapi Tuhan itu tetap setia. Itu kesetiaan merupakan karakter daripada Allah. Dan Musa ada di dalam itu. Dia setia sampai dia mati. Masih ada satu lagi. Bahkan dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan, tidak ada manusia di dunia ini yang melampaui kelemah lembutan daripada Musa. Dulu Musa, dia lihat mandor Mesir memukul orang Israel. Dia tidak saja pukul, tapi dia bunuh. Tapi melalui proses 80 tahun, Musa menjadi orang yang lembut. Paling lembut dari segala manusia yang pernah hidup di dalam dunia ini. Maka itulah Musa. Proses demi proses yang begitu luar biasa. Selama 80 tahun dia diproses. Makanya Musa menyimpulkan di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Saudara bisa baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-90. Dia simpulkan apa saudara-saudara? Yaitu manusia itu hidup bagaikan mimpi. Seperti orang mimpi, berjalan-jalan, pergi ke sana, putar ke sini, dikatakan Musa. Begitulah hidup manusia. Cuman bagaikan mimpi. Yang kedua disebutkan di dalam ayat ini, bahwa manusia itu dalam ayatnya yang kelima, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Musa dibentuk 80 tahun. Dia dapat hikmah tentang kehidupan ini. Jangan terlalu mencintai hidupmu yang sia-sia itu. Hidup seperti mimpi. Hidup seperti rumput di padang. Pagi siang bertumbuh, sore layu, lisut katanya. Apalagi yang Musa katakan di dalam ayat berikutnya, bahwa sungguh manusia itu 70 tahun, 80 tahun, dan kemegahannya atau kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ini kita lihat. Kita mau bangga. Apa tentang hidup ini? 80 tahun. Itu pada umumnya. Tapi ada spesial. Bagi orang-orang yang sungguh percaya sama Tuhan. Biarpun sudah 70, lebih 75, 80, masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Saya sudah mau 72, tapi saya rasa masih muda. Tuhan kasih sehat, masih bisa berkhotbah. Saudara-saudara,
Saya bisa bayangkan kalau mungkin saya lari dari panggilan Tuhan, mungkin durung 70, wis kayak kakek-kakek, mungkin wis mati bokat. Bisa saja. Karena berapa kali saya menolak panggilan Tuhan dari umur saya 18 tahun. 19 tahun dipanggil Tuhan melayani, saya tidak mau. Saya tahu susah melayani Tuhan. 20 tahun terasa panggilan, saya tolak lagi karena saya tahu menderita jadi hamba Tuhan. Pas masuk 21, saya menyerah karena begitu banyak masalah yang saya hadapi. Tuhan kejar, saya menyerah. Dan sampai sekarang 70-80 tahun, tapi kebanggaannya, kesukaran dan penderitaan. Maka itu sebabnya ada satu ayat yang ada di dalam Mazmur 90 ini, ayatnya yang ke-12. Nah, ini perlu sekali kita tahu. Oleh sebab Musa telah mengalami proses yang begitu panjang, menjalani hidup yang jatuh bangun, suka duka, begitu banyak dia alami. Maka Roh Kudus mengurapi dia dan memberitahukan tentang suatu kehidupan yang berguna. Dikatakan dalam ayat 12 merupakan suatu doa dan himbauan untuk kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami demikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini suatu kesimpulan dalam hidup ini. Dengan kata lain, aku tidak membanggakan kehidupan ini. Kalau Tuhan memberi harta kekayaan, memberikan jabatan pangkat, itu cuma sementara. Seperti mimpi. Seperti tumbuhan yang tumbuh pagi, sore sudah layu. Umur manusia 70-80 tahun, itu pun banyak kesukaran dan penderitaan. Maka untuk itu dikatakan, ajarlah kami Tuhan, supaya kami dapat menghitung hari-hari kami Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan, kesetiaan Allah selalu baru setiap hari. Kita bangun pagi hari, kesetiaan, kemurahan Allah baru lagi dalam kehidupan kita. Saya kalau bangun pagi, terima kasih Tuhan, Engkau sudah jaga lindungi saya. Saya masuki hari yang baru dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Biar sepanjang hari ini saya bisa menjadi orang yang baik, orang bijaksana, orang yang menjalani kebenaran, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup benar, orang yang hidup kudus di dalam Tuhan. Ajarilah kami menghitung hari-hari. Jangan kita menghitung hanya hari Minggu saja kita mau jadi benar. Tetapi mulai lagi Senin, hari Senin kita sudah mulai ngaco lagi. Hari Selasa lagi sudah enggak benar. Hari Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, wis beli benar maning. Engkau Minggu maning. Baru kita hitung hari lagi. Oh Tuhan saya ke gereja. Cuman begitu. Itu bukan menghitung hari-hari saudara. Waktu milik Tuhan. Hari milik Tuhan. Umur di dalam tangan Tuhan. Kita tidak bisa bertarung dengan semua apa yang telah menjadi ketentuan dari Tuhan. Bagi kita berkata Tuhan, kalau aku hidup pada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Ajarilah kami Tuhan. Ajarlah kami mengenal kehendak Allah. Ajar kami hidup benar di dalam Tuhan. Ajar kami hari ini kami hidup kudus di dalam Tuhan. Ajar kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Ajar kami supaya kami lebih hari, lebih dekat dengan Tuhan. Satu kesimpulan yang luar biasa dari Musa. Mampukah kita mampu menghitung hari-hari seperti ini? Musa dia simpulkan luar biasa. Sehingga menjadi doanya. Ajarilah kami Tuhan. Supaya kami bisa menghitung hari demi hari. Supaya kami menjadi orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Bijaksana seperti 5 anak darah yang bijaksana.
Bukan bodoh seperti 5 anak darah yang bodoh. Supaya beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana yang dapat dari Tuhan. Dalam pengandalian Tuhan. Dalam pengandalian Roh Kudus. Di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap saat kita selalu memiliki koneksi dengan Tuhan. Hubungan yang indah dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi seperti Musa. Sampai kita nanti ajal. Orang mungkin yang akan menguburkan kita. Tetapi ada Allah di situ. Ada Tuhan di situ. Oh saudara, banyak orang yang mati di luar Tuhan. Jauh dari Allah. Tidak ada Allah di situ. Meskipun dia orang hebat. Tapi kalau kita hembuskan nafas kita, Tuhan ada di situ. Oh luar biasa hidup kita seperti Musa. Musa mati dan dikuburkan oleh Tuhan. Pendeta yang memimpin itu cuma pinjaman. Tapi Tuhan ada di situ. Karena apa? Alkitab berkata, kematian orang benar itu berharga di hadapan Tuhan. Itu yang kita kejar saudara-saudara dalam hidup ini. Supaya kita pahami proses panjang Musa menghasilkan kualitas rohani yang luar biasa. 80 tahun dia diproses. Jangan kita cuma diproses ketika sudah bersungut, sudah marah, kecewa. Saya bersyukur saudara, saya juga istri diproses Tuhan. Ibu Yufi juga diproses, luar biasa saudara. Tapi puji Tuhan, dia katakan dalam kesaksian makin mantap di dalam Tuhan. Allah izinkan kita diproses, dibentuk. Tujuannya mulia. Tujuannya untuk kehidupan yang baik untuk ke depan. Untuk mendapatkan apa? Upah. Untuk mendapatkan pahala yang besar. Seperti Musa. Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, oh tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak terselop ya basakala balabas mengikuti. Peganglah tanganku Roh Kudus. Nanti Ibu Ani berdoa. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat. Nanti Ibu Rohani berdoa. Haleluya. Ku tanpa Roh-Mu. Oh, bawalah diriku ke. Allah ingin memproses kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran dari Allah. Haleluya. Hidup berkenan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Agar ku tidak tersesat. Amin. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Amin. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Amin, amin. Agar ku tidak tersesat, mengikuti agar ku tidak tersesat. Haleluya. Oh, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu.
haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang indah Tuhan. Ajar kami Tuhan bagaikan Musa ya Tuhan. Proses demi proses kami alami Tuhan. Tetapi biar mendatangkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Baik hamba-Mu maupun bapak-bapak, ibu-ibu kami semua diproses ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, terlalu baik, amat baik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami minta kekuatan Allah Roh Kudus menguatkan kami Tuhan. Untuk tetap berdiri sebagai hamba-Mu ya Tuhan. Untuk kami kuat dan kuat Tuhan. Kami yakin Roh Kudus memampukan kami. Untuk menghadapi setiap proses demi proses ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau jawaban setiap doa kami. Tepat pada waktunya Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap doa-doa kami tidak dengan sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengampuni dosa dan salah kekurangan kebodohan kami. Meteraikan firman-Mu untuk kami tetap pegang teguh ya Tuhan. Kami tahu di balik kesusahan penderitaan ada upah kami di dalam kerajaan surga yang kekal. Meteraikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.